Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini taklim baru lagi terkait dengan tajuk kajian sebelumnya, Syiru Sudai Syaiton, misteri tipu daya setan ya. Kita pahami itu selalu ada karena di badan kita juga ada kembaran yang jelek ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan talqin zikir, syahadat, sholawat, istighfar, tentunya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sama-sama hadirin, lurus niat, ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatu min Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa naribat ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharo dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nafis bat. La ilaha illallah. 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 La ilaha ya Allah. La ilaha illallah. 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 La
Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbatakum. Tawajuh. Mata ditutup, tunduk ke sebelah kiri. Latifatul qalbi, hati berzikir kopi, dalam hati Allah. Allah la ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat masing-masing. Wa khususan aba ruhiyah nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatil rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina ala Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bin matika alaya wa abu janbi faqfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat,
Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya safi al-amrodi, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina bisarkatil maut, wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbi syari sadri, wa yasiril amri, wa hlul datam lisani, yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita ke risalah jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hayatil wujud wa ashabil ajam li kulli mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Wa tubahi ayat wa tuhalana biha nurul janat wa nurun na'i wa nurun najari ila wajikal karim. Subhanaka ilmalana ila malam tanah innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita sampai hari ini masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di majelis ini. Hadirin jemaah Iwan Awat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang andung ta'limi juga, Ikhwan, akhwat kalau ada, baik yang langsung atau tidak langsung, baik yang ngaji secara medsos mungkin ya, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini coba andung bahas masalah yang paling krusial ya. Kita amalkan, andung ingatkan kembali walaupun sudah tahu ya. Misteri tipu daya setan dengan amalan taubat dan nasuha. Ama ba'du. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ya. Pasti loh, ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau bertobat. Kan itu ya. Namun setan aneh nih. Musuh kita baik yang ada di diri maupun yang di luar diri. Di saat bertobat, setan pun akan hadir untuk menggagalkan tobat kita. Nah, apalagi kalau beramal baik, udah tobat juga masih juga diganggu. Salah satu cara setan menggoda manusia di saat tobat adalah selalu ingat dosa. Nah, hati-hati. Memang orang kan sering salah persepsi. Tobat itu selalu ingat dosa. Ingat dosa itu boleh diingat, ya, boleh diingat. Ilmunya waktu mandi tobat, bukan waktu sholat tobat. Duduk nggak? Duduk. Waktu mandi tobat, janabah, ya. Pas sholat tobat tidak boleh ingat dosa. Duduk, ya. Nah, ini kan ke bawah juga pas sholat tobat. Sholat tobat memang khilafiyah, ulama banyak yang beda pendapat. Ya, padahal itu nggak penting. Yang pentingnya sama seperti sholat sunat biasa, tapi syaratnya nggak jauh berbeda setelah mandi tobat. Itu yang disebut paket inabah. Ya. Kalau orang-orang di Suralaya itu tengah malam itu, ya lebih spesifikasi ya, karena ada yang disebut di sana terapi ya, ada spesifikasinya. Jadi waktu kita tobat setan juga mengganggu kita. Ya. Salah satu cara setan menggoda manusia di saat tobat adalah selalu ingat dosa. Ya. Tobat itu satu paket dari mandi sama sholat tobat. Tapi bedanya pas mandi boleh ingat kita berbuat dosa, tapi cepat aja, jangan dipanjangin, jangan dilanjutkan waktu kita sholat tobat, ya.
Jadi manusia di saat tobat selalu ingat dosa, khususnya jangan sampai terjadi waktu kita sholat tobat. Nah, ternyata selalu mengingat dosa masa lalu tidak selamanya baik, baik secara sisi kejiwaan maupun secara sisi agama. Ya. Mengakui dosa boleh, tapi hanya kepada Allah. Duduk. Ya. Jangan buka aib antum selama antum aibnya ditutupi Allah. Kalau antum dengan kesombongan membuka, saya juga preman dulu, antum sudah dosa. Ada hadisnya tuh. Zaman sekarang gampang bener ngomong kayak gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi selalu mengingat dosa masa lalu tidak baik. Arti kata terlalu memikirkan dosa saja adalah perbuatan yang kurang baik. Jadi jangan sampai dalam bertobat kepada Allah, khusus ritualnya ya, hanya dosa saja yang kita pikirkan. Itu salah satu kata Nabi bentuk tipu daya setan. Ya, bentuk tipu daya setan itu. Ya. Nah, kita kan sudah memberitahu nih, secara hadis begitu. Nah, kita pas sholat tobat nggak boleh segera nafikan itu. Pas kita ingat ada dosa, nafikan. Ya. Maka lawan setan itu dengan mengalihkan, kemudian gempur dengan zikir. Nah, itu dia. Ya. Karena coba berhati-hatilah ketika kita sedang melakukan ritual khususnya sholat tobat. Di antaranya yang dibolehkan itu pun nggak boleh terlalu lama waktu mandi tobat, karena sifatnya di situ membersihkan kotoran yang pernah kita berbuat dosa. Nah, dan terlarang sebaiknya kalau bisa segera dialihkan dengan zikir waktu kita sholat tobat. Jadi berhati-hati bila kita sudah merasa diingatkan dosa demikian. Ya. Jadi gini maksudnya, antum waktu melakukan ritual tobat jangan sampai yang diingat cuma dosa saja. Itu kata Nabi malah yang berdosa. Itu kata Nabi malah yang berdosa. Karena sholat itu harus ingat dengan bacaan, harus mengingat puja-puji kepada Allah saja. Bukan ingat dosa. Ya. Hal ini kan sedikit ya, tapi banyak orang yang salah ini. Ya. Ketika antum khususnya di sholat tobat, mungkin waktu mandi, tobat masih teringat. Itu masih malum karena niat kita kan membersihkan dari dosa, baik lahir maupun batin. Ya. Wajar, tapi kata Nabi, pas kita sholat tobat, sebaiknya alihkan segera mengingat dosa. Nah, ya. Fakta lainnya adalah Allah memberikan kesempatan berbuat baik dengan sholat, ya kan? Jangan diingat dengan dosa. Ya. Perbuatan setan itu berusaha mengingatkan dosa, pasti mengingatkan dosa. Itu perbuatan setan, bukan mengingat kebaikan. Perbuatan setan itu merecoki pikiran supaya khawatir, cemas yang kadangkala belum tentu akan terjadi. Ya, disinilah jahlunnya manusia, khususnya yang kuat berpikir. Jadi ingat, kalau udah turun sampai ke jiwa, itu berbahaya. Nah, karena ada hadis Allah berdasarkan prasangka hambanya, ya, bukan prasangka pikirannya. Allah nggak berprasangka kepada pikiran, tapi membaca hatinya. Itu poinnya. Kalau masih berprasangka pikiran, bisikan itu setan, masih kita bisa lawan. Tapi kalau sudah hati, itu Allah marah. Udah termasuk dosa. Paham ya? Nah. Hewan andong khususnya ya MAA yang takut sama hal-hal yang sifatnya target kapitalis khususnya,
muslimin, muslimah, jangan jahlun di kehidupan sekarang. Capek kalau hanya mengandalkan dalil logika. Ya. Bukan artian nggak boleh berpikir. Yang dilarang oleh Islam itu adalah la tulihu askaraka li anna tabiatal askari jadilatun ai mahdidatun watarafu aidan bil jadilati. Jangan dituhankan pikiran, karena sifat pikiran itu baharu, atau baharu, terbatas dan sifatnya baharu, betul? Nah, ya. Yang baharu itu jangan dituhankan. Ya. Ikhwan akhwat, sekali lagi anda ingatkan, dalam bertobat, dalam keadaan sadar, jangan kamu pikirkan dosa itu. Ya, jangan dipikirkan. Target yang memburu menuntut tuh, sehingga ada efek negatif yang muncul pada jiwa. Ya, makanya pas dipikirkan ingat dosa waktu kita berhadap dengan Allah, melakukan sholat sunat tobat, ya dua rakaat umumnya, kita ingat pikiran itu, segera kita puja-puji kepada Allah, zikir atau istighfar. Ya, jangan diingat dosa itu. Ya. Karena itu salah satu tipu daya setan. Sesuai dengan judul kaji. Yang penting kita jangan sampai putus asa dari perkara kalau kita berbuat dosa. Karena manusia itu nggak ada yang tidak berbuat dosa. Kita nukil perkataan Syekh Abu Hasan Asyajili ya. Inna daka asyaiton wa kasyatan tau'ama qarinil basyariyah yurijul atqiyah alladina la yatajaburun ila katayahum. Cerdiknya setan itu khususnya korin kembaran kita, kembaran manusia, mempermalukan orang soleh hanya mengingat dosa. Jadi bahaya yang muncul ketika seseorang hanya mengingat dosa saja bisa membuat munculnya keengganan untuk berjuang. Seandainya berikhtiar pun akan mudah menjadi kegagalan. Ya. Akibatnya banyak muslim yang tidak berperan untuk kemajuan Islam, ya, penghormatan kepada Islam. Hal itu karena dia merasa tidak pantas mengemban amanah karena fokus pada dosanya. Sebab dipaksa ingat dosa saja itu sesungguhnya tipu daya setan. Dan perkataan ini diucapkan oleh Syekh Abu Hasan Asyajili. Ya, jadi pas kita sholat taubat, ya, sholat taubat itu kilafiah Pak ya, jangan dikilafiahkan. Ada yang 2 rakaat, yang sekian rakaat, itu nggak boleh kita ingat dosa. Justru hanya dalam tempo kita waktu mandi besar. Nah, sholat taubat itu tidak disunahkan berjamaah karena sifatnya individu. Jadi nggak ada sholat taubat itu berjamaah ya. Sebaliknya antara dosa dan nikmat Allah itu hukumnya seimbang ya. Kemarin udah kita bahas. Bahkan lebih tinggi nikmat Allah. Kalau kita mau hitung. Ya. Bagaimanapun juga seulama-ulama, seustad-ustad, sehabib-habib. Yang namanya manusia tetap punya dosa. Kecuali Nabi, maksud dijamin. Ya. Namun cobalah katakan pada pikiran kita, otak kita, tidak mau mengingatnya terus-menerus. Sebab nikmat dan pahala itu jauh lebih banyak daripada dosa manusia. Makanya benar kata Nabi SAW dalam satu doanya, Ya Rob, Tuhanku, aku menghadapmu dengan membawa nikmatmu meskipun banyak umatku yang membawa dosa. Doa Nabi itu. Jadi sikap hati-hati seperti itu bukan mengingat dosa. Bukan. Itu dalam kesatuan itu berbuah sikap yang fair kepada Allah. Fair kita kepada Allah.
Jadi tipu daya setan yang membujuk manusia supaya hanya mengingat dosa saja dan lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Inilah manusia yang terperdaya oleh setan. Jadi ada peringkatnya itu, ada makomatnya. Setelah bertobat, itulah yang disebut inabah. Bermain tuh jiwa, akan langsung tidak mau berbuat sesuatu. Nah sayangnya ini hanya dikenakan kalau itu sudah ada pikiran kepada tubuh kena. Tapi kalau untuk berbuat maksiat ini mesti diamalkan lebih dalam lagi dengan kalwat. Nanti ada bedah permaknaan kata tadi. Iya. Jadi setelah tobat itu baru inabah. Ya. Ini diamalkan sejalan sebetulnya, tapi ada yang memisahkannya. Jadi inabah satu stasiun, satu makomat adalah sebagai berikut. Hawal tasina syuluki syayi aladina tamal kiamu bihi annadamu da'imu wal mustamiru ala jami'i dunubihi. Berusaha memperbaiki perilaku buruk yang telah dilakukan, selalu menyesal secara berterusan di atas segala dosanya, ya. Itu bukan dalam ritual, ya. Itu adalah sudah termasuk adalah inabah. Itu sudah masuk inabah. Nah, sebelum bertobat diawali mandi tobat. Runut amalan. Sebelum bertobat diawali mandi tobat. Tata cara mandi tobat nasuha, ya, adalah sebagai berikut. Satu, langkah pertama. Niat mandi tobat adalah dengan melafalkan atau sir niat. Boleh dilafalkan, boleh dalam hati aja. Ya. Sebagai berikut, nawaitul gusla li taubati anjami junub izzunub. Ulang. Nawaitul gusla li taubati anjami izzunub. Nawaitul gusla litaubati anjami izzunub. Aku berniat mandi tobat dari segala dosa zahir dan batin. Ya. Sebaiknya itu diingat. Nah, ini kita mau mandi tobat nih, membersihkan lahir dan batin, sebenarnya udah sah. Ya, sah. Tapi karena kita muslim, coba saya pakai contoh-contoh sahabat dari Rasul. Salah satu doa untuk mandi tobat adalah nawaitu gusla li taubati anjami dzunub. Ya. Langkah kedua, membasuh tangan dulu. Ibarat sapu, bersih sapunya dulu. Kan ini yang akan menggosok. Itu adabnya, jangan lupa nih. Jangan main guyur aja tangan belum dibersihin, bersihkan tangan dulu. Ya. Langkah ketiga, membasuh tangan sampai sela-sela jari. Yang kedua, basuh. Pastikan air yang digunakan bersih lah dan suci. Udah syarat suci, nggak perlu kita jabarkan. Langkah keempat, membilas badan, bilas badan dari kepala sampai guyur, maaf, kemaluan. Dibersihkan. Ya. Badan, kemaluan, bagian kepala, rambut sampai basah, merata semua, ya. Kemudian basuh, bersihkan kaki, siram seluruh badan. Langkah kelima, melakukan wudhu seperti berwudhu mau sholat. Itu bedanya kalau kita sholat. Lakukan wudhu seperti berwudhu mau sholat. Ingat, mazhab Syafi'i kalau sudah mandi tobat nggak perlu wudhu, tapi sebaiknya banyak sahabat melakukan wudhu setelah mandi janabah. Ya, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk tidak menunda tobat. Nah sekarang pertanyaan, pernah nggak melakukan mandi tobat dan sholat tobat? Syarat tobat adalah harus mandi besar.
Nah itu syaratnya. Syaratnya tadi. Nah kita terlalu hijib ya kajinya ya. Lupa yang ini ya. Kita ingatkan lagi. Coba lakukan itu dulu. Takutnya semua doa kita, semua ikhtiar kita kadangkala bisa nyangkut karena kita tidak melakukan ritual tobat yang paling krusial. Itu kan maqamat awal. Kalau kita ada tobat ya mudah-mudahan semuanya jadi lancar. Makanya Nung sarankan, semua manusia punya keinginan kan. Khususnya yang halal, yang baik, yang berkah. Wajib mandi taubat, sholat taubat. Kalau keinginan itu besar, wajib mandi taubat, sholat taubat. Tuh. Ya, jangan lupa itu. Jangan dengan wudu, tidak, karena keinginan itu menguatkan dengan seluruh badan kan, harus bersih. Rasulullah sendiri memerintahkan umatnya untuk tidak menunda tobat, sebagaimana hadis dalil dari mandi tobat. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, ada kitabnya karangan Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram, baca aja tuh, hadisnya sahih. Kullu bani Adam kataun wa khairul khata'ina tawwabuna. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Tuh, ya. Gampang ya kayaknya ya. Anda mengingatkan ya. Mungkin banyak yang tahu, ya. Jadi dalam hadis tadi juga yang lainnya juga dijelaskan bahwa seorang hendaknya segera melakukan taubat atas kesalahan perbuatan dosa yang dijalani. Nah, kalau kita ada hajat mentok sampai 1 tahun, umumnya karena antum tidak melakukan mandi dan sholat taubat. Umumnya. Sebenarnya kaji ini udah antum kaji, tapi karena terkait banyak hajat kita yang mentok, ternyata ada bisikan goib ya. Antum ini nggak mandi tobat dan sholat taubat banyak, maaf. Ya. Adabnya ada, baca mandi tobatnya ada. Ya, sudah itu pas mendekat itu yang disebut inabah. Ya. Mendapatkannya itu menunggu mendapatkan dengan inabah namanya. Ya. Antum kalau sudah diterapi, suruh keluar dilepas itu inabah. Ya. Kalau di dalam itu mandi taubat, sholat taubat, digempur dengan zikir, jahar, mandi taubat lagi, sholat taubat lagi, jahar, pas keluar namanya inabah. Nah, kenapa di luar inabah? Inabah sudah hak kita. Orang sering salah persepsi inabah itu mesti masuk, salah itu. Inabah itu sudah di luar gitu ya. Siapa yang pernah ngikutin inabah? Di sini nggak ada. Ada yang pernah ngikutin inabah? Masya Allah. Ada ya. Yang duduk juga pernah inabah kok. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa seseorang hendak segera melakukan taubat atas kesalahan dan perbuatan dosa yang dijalaninya, seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nih. Dari sahabat Ali bin Abu Thalib, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Rasulullah bersabda, "Mamin rajula yadnin dabatum yakum ya fayatatahharu summa yusalli summa yastaqbirullah illa ghafarallah." Artinya, tidaklah seseorang berbuat dosa lalu ia beranjak bersuci secara menyeluruh. Arti kata di sini janabah, mandi besar. Itu dalilnya. Melakukan kemudian sholat, kemudian istighfar. Jadi setelah sholat istighfar, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah, karena ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allah mengampuninya. Ya, jadi ini khusus di sholat taubatnya. Nah, sholat taubat tidak disebut rakaatnya.
Nah itu nggak khilafiyah, mau 100 rakaat, mau 2 rakaat ya udah deh. Jangankan 100, 100 jangan-jangan nggak khusyuk, 2 aja, ya cukup tuh. Tapi jelas syaratnya, ya. Nah, setelah itu istighfar, istighfar boleh. Kalau nggak sanggup 100, saya dulu istighfar, iya kan? Kan ada mengurangi ini, Allah maha pengampun. Tahu kok. Nah, kalau 100 ini lama waktunya. Nah, nanti hilang rezeki kita katanya gitu kan. Udah saya dulu istighfar aja lah ya, gitu ya. Jadi melaksanakan tata cara sholat taubat sudah jelas, ada sandaran hadisnya. Ya. Memang banyak muncul perdebatan di antara para ulama. Namun hal tersebut wajar karena dalam hadis tadi tidak disebutkan spesifikasi jumlah. 2, 10, 3 enggak. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seorang hendak mempelajari tata cara sholat taubat. Salah satunya adalah cara berdoa kepada Allah. Setelah istighfar ada amalannya. Harus disertai pertama kesungguhan berjanji tidak akan mencoba mengulangi kesalahan tersebut. Ya, itu nasuha kan. Itu berat loh. Tapi mencoba. Allah itu maha baik, maha pemaaf. Jika nanti orang yang berbuat tobat melakukan perbuatan dosa lagi, maka boleh bertobat lagi kata ulama. Tapi ada lagi ulama yang nggak boleh bertobat lagi. Tapi Andung lebih setuju kalau berbuat dosa yang sama, bertobat lagi lah. Ya. Nah, ini toleransi Andung ya. Enggak. Memang itu udah jumhur ulama. Ya. Jadi tolong deh sedikit aja satu sloki minuman haram itu 1 mandi tobat, 2 rakaat sholat tobat, 1000 istighfar, 1 doa, 1 rasa aja. Kebayang nggak? Itu salah satu hijab penutup dari hajat kita kalau itu tidak dilakukan. Kalaupun dapat ya itu memerlukan ikhtiar yang berat, babak belur kita. Jadi udah tahu kendalanya kan, kemarin kendalanya udah ditunjukkan. Sekarang lebih spesifikasi, jangan tinggalkan mandi tobat dan sholat tobat kalau kita ada hajat. Poin tuh, hajat itu banyak, ya banyak. Ingin dapat kerja, ingin dapat istri, ingin orang yang punya utang cepat bayar, hajat kan, betul kan? Ya. Nah, pertanyaannya serius nggak nih mandi taubat sama sholat taubat? Nah, kita kemarin ngamalin hijib. Nah, hijib kemana? Ya. Yang dasar nggak dilakuin ya hijibnya lari kemana-mana ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lebih arif ya. Takutnya kan pas ngaji ini kan buktinya orang yang udah senior udah nggak pada datang kan. Ini gampang nih ngajinya turun lagi ke taubat ya. Karena nggak dilakukan. Beragama itu kan diulang-ulang, diingatkan. Ya. Jadi umumnya tata cara sholat taubat sesuai dengan ajaran Islam dan berdasarkan tuntunan sunnah sebagai berikut. Insya Allah banyak ulama sepakat. 1. Niat sholat taubat nasuha. Baca syariat aja ya. Usolli sunatan taubati rok'ataina lillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat. Udah tahu itu. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Umumnya para ulama mengatakan tidak ada ayat atau surat yang khusus dianjurkan dibaca sholat taubat. Apa aja boleh dipakai. Alif lam mim boleh. Hati-hati nanti dipakai bulan ya. Itu ijazah namanya. Ya. Jumhur ulama itu dari Nabi itu ke-6 rukuk, 7 itidal membaca doa itidal, ya.
8 sujud membaca tasbih, sujud 3 kali, sama seperti sholat sunat biasa. 9 duduk di antara 2 sujud, sama seperti sholat. Perbaik pilih warani warjuk diwajibuni warfani wawini sama. 10 sujud kedua dianjurkan membaca tasbih sujud 3 kali. 11 bangun melanjutkan rakaat kedua sama seperti rakaat awal. 12 tasyahud akhir. 13 salam. 14 berdoa mohon ampunan. Berdoa mohon ampunan. Yang disebut tadi istighfar. 1000. Ya, 1000. Umumnya setelah sholat, kalau itu sholat tobat, doa itu tidak pakai sholawat. Paham ya? Nggak pakai sholawat. Hati-hati. Udah buat dosa minta syafaat. Ini kan untuk diri. Paham ya? Pahami ilmunya nih. Ya. Jadi tobat sendiri harus dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baca ya kalau surat at-taubat itu pakai basmalah enggak? Enggak kan? Ya, karena itu menyangkut diri. Ya. Bukan atas nama Allah kan? Ya, jadi kalau selawat nanti di aplikasinya Nabi bantu gitu buat dosanya kan gitu maksudnya. Ya. Jadi udah paham ilmunya. Hal yang seperti ini yang mesti kita pahami secara lebih dalam ya. Tobat sendiri harus dikerjakan semata-mata karena Allah. Meminta ampun kepada Allah atas dosa selama ini yang kita kerjakan. Nah ingat, pas kita mandi tobat, boleh ingat dosa. Pas sholat tobat, tidak boleh ada hajat. Tahu nggak? Saya sholat tobat, ampuni dosa saya. Mudah-mudahan dengan pengampunan ya Allah, saya diberikan hajat, saya dapat jodoh yang cantik dari Palestina katanya. Ah, nggak bisa kayak gitu. Sholat tobat nggak bisa sepaket dengan sholat hajat. Duduk ya? Ya nggak bisa. Benar nggak? Waktunya juga beda. Ya. Sholat hajat itu terbaik duha. Ya. Duha pagi. Ya. Umumnya sholat tobat itu malam. Malam. Yang pernah idabah ada kan? Malam kan? Jam berapa? Jam 2 tuh. Jam 2 tuh. Ini kan sholat malam itu umumnya meminta. Nggak akan dikasih bro. Sebelum kita tuntaskan syarat makomat awal. Apa? Dalam torekot. Makomat pertama adalah taubat. Minta ampun kepada Allah segala dosa yang selama ini dikerjakan setelah kita sholat sunat tobat. Kalau 2 rakaat, doa untuk bertobat kepada Allah berdasarkan tuntunan sunnah adalah sebagai berikut. Nah ini catat ya. Allahumma la yati bi khairi illa anta. Ulang. Allahumma la yati bi khairi illa anta wa la yaradu syuru illa anta. Itu aja. Ulang. Allahumma la yati khairi illa anta wa la yaradu syuru illa anta. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Itu doanya supaya kita jangan bisa mengulang dosa lagi. Itu setelah istighfar. Tidak disuruh oleh Nabi awali dengan selawat, tidak. Hajat yang pakai selawat. Ya. Tapi penghalang hajat adalah mesti ditutup dengan sholat taubat dan mandi taubat. Itu dia. Udah paham ya? Jadi kemarin penghalangnya udah tahu, lebih cenderung pada moral, yang sekarang penghalangnya kepada ritual. Nah ya, pada ritual. Kok nggak dikasih tahu sore hari rasain? Itu gunanya makanya ngaji. Ya, insya Allah deh. Insya Allah ya. Ini bukan pelit atau tidak pelit ya. Justru ngaji keluar itu kalau ada yang melanggar kan? Iya kan? Yang melanggar itu untungnya kita karena kita tidak berilmu. Kalau melanggar itu berilmu itu yang bahaya. Betul kan?
Yang paling bahaya kan itu. Jadi doa tadi mengajarkan bahwa betapa baiknya Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya yang ingin bertobat. Lalu disarankan setelah membaca doa, kata Nabi, ya, sebaiknya dibaca. Dibaca Iwan, Quran surat Ali Imran ayat 135, itu yang dibaca. Ali Imran 103, itu yang dibaca. Sebaiknya dihafal ini, karena kita banyak dosa. Mandi tobat, sholat tobat, doanya udah ada tadi disebut, sudah itu Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahizatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ada hadis ya, ini rambu-rambu. Jadi ritual mandi tobat, sholat tobat sudah lengkap. Ya. Andung mau menjawab, menyampaikannya berdasarkan turunan sunnah. Andung tanggung jawab. Jadi kalaupun ada yang lain, ya, kita mesti arif ya. Rantai sanatnya sampai nggak ke Nabi, itu ya yang penting ya. Kalau di sini udah ada jaminan, Andung ada rantai sanatnya. Untuk berdoa harus ada rantai sanatnya ya, harus langsung terjangkau kepada Nabi. Insya Allah. Ya. Rambu-rambu yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Ya. Dalam perkara tobat dikit lagi kita masuk ke